Jadi secara portofolio untuk minggu 21 sampai 25 Februari kita minus. Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian di channel Jans Trader. Bagi teman-teman yang baru melihat video saya di channel ini, rekan-rekan sekalian bisa belajar technical analysis secara full. Saya sudah tempatkan di playlist. Silakan berkunjung ke dalam channel saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, bisa join, linknya ada di deskripsi. Sebelumnya, kita update dulu emiten-emiten yang direkomendasikan pada minggu lalu. Saya di sini sudah buatkan untuk menghemat waktu juga. Yang pertama untuk Akra, entry di 725 dan sempat sudah menyentuh area TP di 800 di sini. Jadi kita profit sekitar 10%, 10,34%. Ini cukup jarang ya, dalam rentan waktu seminggu TP idealnya langsung tercapai. Jadi Akra cukup hit naiknya, jadi kita sudah TP di 800. Selanjutnya untuk Agro masuk di 1510 dan di Jumat kemarin close di titik 1400 dan kita minus sekitar 7%. Dan masih kita hold, kita disiplin trading plan karena untuk stop loss-nya itu ada di 1280. Selanjutnya ada Jin, kita masuk di 106 dan stop loss-nya 99 dan sudah close di melewati stop loss. Oleh karena itu kita cut loss dan minus sekitar 6,6%. Yang keempat ada WIM, kita entry di 480 dan sudah melewati titik stop loss. Itu artinya kita harus cut loss dan kita minus sekitar 4%. Dan yang terakhir juga SMRA masuk di 755 dan sudah melewati titik stop loss dan artinya harus di cut loss, dan itu artinya kita minus juga sekitar minus 5%. Jadi secara portofolio kita minus sekitar minus 2,6%. Jadi bisa kita lihat dengan strategi yang sama kita tidak selalu profit. Jadi tidak ada satu rumus yang bisa menaklukkan market gitu. Jadi strategi kita masih sama di bulan Februari ini. Di awal Februari masih profit, minggu kedua profit, minggu ketiga juga profit, dan minggu keempat ini justru malah loss gitu, minus. Jadi tidak ada satu rumus yang pasti gitu. Namun kalau kita lihat secara global, untuk secara umum per bulan, untuk Februari sebenarnya masih profit karena 3 minggu berturut-turut itu profit dan minggu keempat saja yang minus seperti itu. Itu untuk Februari ini gitu. Tapi tidak perlu banyak alasan. Memang untuk minggu ini ya kita kondisinya minus gitu. Selanjutnya, untuk beberapa alasan saya akan mengubah sedikit dari strategi yang sudah kita buat beberapa waktu ini. Jadi ada perubahan, bisa dilihat di sini. Untuk entry-nya biasanya saya menggunakan satu titik, namun untuk selanjutnya di sini saya akan menggunakan range. Saya menggunakan range, contohnya 880 sampai 895. Ya ini menyesuaikan saja. Ini menyesuaikan saja dengan kondisi market saat ini yang sedang ada isu global yang tidak bisa dipungkiri itu akan memengaruhi market global dan termasuk juga untuk Indonesia begitu. Selanjutnya untuk stop loss masih sama, saya menggunakan satu titik. Dan yang berbeda juga di sini. Untuk TP-nya biasanya saya menggunakan satu titik untuk TP, namun untuk selanjutnya akan saya pecah menjadi 3 titik.
Di sini ada R1, R2. Ini menggunakan Fibonacci. Jadi ini TP-TP terdekat. Kenapa? Karena pada umumnya emiten-emiten yang direkomendasikan itu tidak mencapai TP untuk dalam waktu seminggu. Jadi biasa banget kita jumpakan ketika kita update per minggunya itu kondisinya minus gitu. Namun pada akhirnya berbalik lagi menyentuh titik TP. Contoh kasus seperti MEDC, CAS, BBNI, BBCA, dan lain sebagainya. Jadi untuk rekan-rekan yang tidak sabar untuk menghold gitu ya, bisa menggunakan R1, R2 ini sebagai TP1 dan TP2. Untuk TP di sini artinya adalah TP ideal, di mana ini merupakan TP yang saya juga tuliskan di sini. Pada minggu-minggu sebelumnya saya tuliskan di sini. Nah, itu masuk di dalam TP ideal. Selanjutnya untuk price reward ratio-nya saya tidak buatkan lagi ya. Saya tidak buatkan lagi, jadi rekan-rekan bisa buatkan sendiri. Untuk penjelasannya sudah ada dalam video yang berbeda. Nah, ini videonya. Nah, itu saja perbedaannya dari minggu lalu dan untuk minggu-minggu selanjutnya. Ya, sekarang kita akan melihat kondisi dari IHSG kita dalam 1 minggu terakhir. Ini merupakan chart dari IHSG, dan kalau kita ubah bentuk chartnya ke weekly 1 minggu, nah terlihat jelas 1 minggu ini IHSG koreksi minus sekitar 0,07, bahkan membentuk ekor yang sangat panjang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa isu global Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi market global, tak terkecuali juga Indonesia gitu. Jadi be wise. Jadi sebaiknya untuk 1 minggu ke depan kita lebih konservatif, artinya jangan terlalu agresif mengingat isu yang sedang berkembang gitu. Jadi perbanyak case-nya gitu. Jangan terlalu banyak masuk di emiten-emiten yang saya rekomendasikan atau hasil analisis rekan-rekan juga gitu. Jangan terlalu banyak masuk, sebaiknya sediakan cash lebih banyak gitu. Jadi kemungkinan masih bisa koreksi untuk IHSG dalam 1 minggu ke depan. So be wise dan sebaiknya konservatif. Selanjutnya emiten-emiten yang direkomendasikan. Yang pertama ada emiten ARNA. Kalau chartnya kita perkecil, ARNA ini sudah menembus resisten dan terjadi penolakan ketika mendekati supportnya di sini. Terdapat penolakan, itu artinya asumsi kita dia akan menuju resisten yang baru di area gini gitu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, emiten ini diakumulasi oleh OD, VD, dan DR. Dan ini cukup menarik, makanya langsung aja kita buatkan trading plan-nya. Sini saya hapus dulu. Dengan entry antara 880 tepat di garis support sampai 895. TP idealnya ada di 1020 dan stop loss-nya ada di 950. Untuk TP1-nya kita menggunakan Fibonacci itu di 910 dan TP2-nya di 940. Itu untuk emiten ARNA. Emiten yang kedua adalah BRMS. Emiten ini sudah menembus resistennya. Itu artinya dia akan menuju resisten yang baru. Masih menarik secara volume dan indikator. Kalau dilihat secara bandarmologi, emiten ini didistribusi oleh IF dan diakumulasi oleh AK gitu. Namun untuk secara teknikalnya sangat menarik karena sudah tembus garis resisten. Maka langsung aja kita buat trading plan. Untuk Fibonacci-nya kita delete dulu. Dengan entry di 181 di garis supportnya di sini sampai 185. TP ideal di 216,
stop loss di 174, dan untuk TP1 ada di 14, 194, dan TP2 ada di 205. Itu untuk BRMS. Yang ketiga ada emiten SSMS. Kenapa emiten ini menarik? Karena secara teknikal sudah menembus resisten. Itu artinya akan menuju resisten yang baru dan volumenya cukup besar. Indikator juga sangat support. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk emiten SNMS, ini diakumulasi oleh YP, KAJIT, dan TP. Maka langsung aja kita buat trading plan dengan entry di 1100 di area garis supportnya ini sampai 1120. Untuk TP1 kita menggunakan Fibonacci, TP1 1200 dan TP2 nya di 1255, dan TP ideal ada di 1320. Sedangkan untuk stop loss nya ini di garis 1045 untuk stop loss nya. Jadi SNMS juga sangat menarik menurut saya, tapi be wise dengan kondisi market dengan isu global saat ini. Emiten yang keempat adalah WOOD. Alasannya kalau kita lihat secara teknikal, karena sudah menyentuh area support dan emiten ini cenderung sideways, dan itu artinya dia akan kembali ke resistennya di sini. Gitu. Asumsi kita seperti itu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk emiten WOOD, terjadi akumulasi dari broker YP dan PD dan didistribusi oleh GR. Jadi tidak terlalu signifikan akumulasinya, biasa-biasa saja. Maka ini cukup menarik dan bisa kita buatkan trading plan dengan entry dari antara titik support sampai harga terakhir, yaitu sekitar harga 720 sampai 740. Untuk stop loss-nya kita menggunakan Fibonacci juga di kisaran harga 680, TP1 di 780 menggunakan Fibonacci, dan TP2 di 820, dan TP ideal ada di 900. Itu untuk emiten Wood dan cukup menarik. Emiten yang terakhir, yang kelima adalah NATO. Alasannya cukup simpel. Emiten ini cenderung sideways dan sekarang sudah berada di area supportnya. Nah, itu artinya emiten ini akan kembali ke resisten karena masih berada di antara range tersebut, masih di antara sideways tersebut. Jadi untuk dua emiten kita menggunakan strategi di trend sideways dengan cara beli di support gitu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk emiten NATO ini terjadi pertukaran ya, hanya bertukar-tukar oleh HP dan VS gitu. FS yang jual, HP yang tampung gitu. Dan secara keseluruhan menurut saya ini menarik, maka bisa langsung kita buatkan trading plan dengan entry di range 685 di titik supportnya, karena mungkin akan turun lagi sampai ke titik support ini, sampai kepada titik 700. Jadi dari 685 sampai 700 area entry. Untuk stop loss sangat ketat di bawah support, itu di 670, dan TP idealnya di 795. Di 795. Untuk TP1 kita menggunakan Fibonacci di sini di 730,
dan TP2 itu di 755. Itu untuk emiten NATO. Jadi ada 5 emiten. Ya, saya sengaja persingkat untuk penjelasannya. Semoga penjelasan yang singkat itu sudah membantu gitu. Namun untuk kelima emiten tersebut bisa dianalisis kembali dan tidak harus dibeli juga karena mengingat kondisi market global saat ini gitu. Jadi be wise juga ya, be wise, bijak dalam mentradingkan uang Anda sendiri. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.